self reflection kali ya. Wah, apa sih yang kayak aku bener-bener mau gitu, kayak apa yang walaupun I got stuck atau mungkin kayak nggak ada semangat, tapi at least kayak ada something yang bisa buat aku oke lah, let's do it gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Alumni Sharing. Saat ini aku sudah bersama Kak Felis. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak Felis? Halo teman-teman semua, kenalin aku Felis Dorotiarus, bisa dipanggil Felis, sastra Inggris angkatan 2016. Oke, makasih Kak. Iya, mungkin untuk pertanyaan pertama aku boleh tanya mengenai pekerjaan saat ini Kak? Oke, sekarang aku jadi educational consultant di Kuiper Indonesia. Selain itu juga part of KI Group, so it's some kind of, ini nggak apa-apa campur-campur kan ya bahasanya? Nggak apa-apa. Oke, so it's some kind of business group gitu, so I'm some kind of direct selling agent. Oke. Kalau boleh tahu dari kapan Kak tuh bekerja di pekerjaan itu? Oh, this month. Kalau yang KI Group udah since March, dan like kalau ini udah tahun ini, bulan ini sih. Oke. Mungkin Mungkin Kakak bisa jelasin nggak mengenai tentang dunia pekerjaan, kan yang katanya beda gitu dari dunia kampus gitu kan? Oh iya. Bisa dijelasin perbedaannya gitu? Oh, kalau di dunia pekerjaan definitely harus profesional ya. Kita kayak because at the interview, waktu kita juga selain interview juga melalui CV kita, kita kan benar-benar selling skill tuh, apa sih nilai jual kita yang bisa kita tunjukin ke perusahaan atau any kind of company yang kita work for gitu kan. Nah di situ kita benar-benar harus showing, oh gini loh, I have this skill, dan harus prove that kind of skill juga. Dan aku rasa it's challenging, definitely challenging dibandingkan waktu masa kuliah, karena waktu kuliah kan we're more focusing on like studying kan, and how to get a good grade, at least like to graduate well gitu. So I think the focus is so much more different. Yeah. Mungkin kita masuk sekarang ke nostalgia sedikit ya, mengenai kuliah, masa kakak kuliah gitu. Berarti kakak angkatan 16, lulus tahun berapa Kak? Aku lulus 2021. Oh 2021. Iya. Oke. Ada yang kakak ini nggak di kuliah itu misalnya kangenin gitu di masa kuliah? I think yang paling dikangenin is more like suasana kelasnya kali ya, and how to bener-bener learn every day, terus belajar selain dari dosen for sure, juga dari teman-teman, terus just like di campus activities I guess is very interesting juga, karena join to organization atau UKM, bener-bener self development gitu sih. So I think it's more like that, karena di kerja is bener-bener fokus on achieving like company's target yang udah dikasih ke kita kan. Well, of course kita can have fun juga, but bisa have fun sama teman-teman sih. Oke. Mungkin aku mau masuk ke pertanyaan mengenai skripsi nih Kak ya. Oke. Kalau aku boleh tahu, sejak semester berapa sih kakak udah mulai mikirin skripsi gitu, dari judul atau apa gitu? Udah kepikiran skripsinya sejak semester 6 kali ya. Actually kayak aku agak lulus setelah juga karena sempat sakit kan, so I have to like heal dulu for few months, jadi sempat ketunda. But udah kepikiran dari semester 6, terus kayak semester 7 kan udah ada semacam pemantapan lagi ya. Aku rasa mungkin bisa dari, kalau dari sama teman-teman yang lain juga saling sharing, mungkin dari semester 6 juga kali ya teman-teman ya, bisa dipikirin, is better juga. Jadi semester 7, semester 8 bisa lebih mantep gitu, dan pastinya definitely harus sering konsultasi ke dosen segala macam gitu. Kakak tuh milih, kan kalau salah ada pilihan mengenai literatur, linguistik, dan profession. Kalau boleh tahu kakak pilih apa nih? Aku pilih literatur sih. Literatur. Fokusnya. Emang tertarik di hal literatur itu ya? Tertarik ke literatur karena selain kuliah, waktu kuliah aku join kayak some kind of aktivisme gitu. I join like, kalau pernah dengar feminism movement gitu kayak. Oh iya, pernah. Ya aku join gitu, jadi fokusku lebih ke gender and literatur sih. Dan dari situ akhirnya skripsinya juga tentang itu juga. That's why. Berarti judulnya berdasarkan yang kakak lakukan di aktivisme itu ya? Iya, judulnya I analyze about domestic violence yang ada di movie gitu, karena memang suka movie juga. Jadi memang aku pilih literatur karena memang aku suka movie. Movie bisa dianalyze dengan linguistik juga ya, sama translation, but aku memang lebih tertarik dari sudut pandangnya literatur itu sih. Oke. Mungkin dari proses memilihnya nih Kak, milih jurus itu ada kayak misalnya consideration nggak, selain kayak misalnya yang tadi kakak suka itu, ada nggak Kak consideration dalam milih judulnya itu? Aku rasa
Karena skripsi juga memang butuh kayak dedikasi kali ya, dan definitely kita nggak highly motivated all the time. Aku rasa ada baiknya juga buat teman-teman bisa figure out gitu, mungkin bisa kayak self reflection kali ya. Wah, apa sih yang kayak aku bener-bener mau gitu? Kayak apa yang walaupun I got stuck atau mungkin kayak nggak ada semangat, tapi at least kayak ada something yang bisa buat aku oke lah, let's do it gitu. Aku rasa mungkin penting juga kali ya untuk bisa kayak having self reflection atau self analisis, apa sih yang benar-benar aku suka jadi dan selain suka juga mungkin itu juga memang capable untuk dianalisis, karena juga ada hal-hal yang bisa memang bagus untuk dianalisis, we are passionate about that, tapi kayak mungkin itu butuh waktu yang terlalu lama atau mungkin juga not really tepat untuk jadi bahan skripsi juga. Mungkin ada pertimbangan di situ juga sih teman-teman. Kalau misal selama proses kakak nulis skripsi nih, ada nggak sih kak suka dukanya gitu dalam menulis? Iya, definitely ada ya, terutama kayak mungkin lebih kayak finding on analysis gitu kali ya, terus nanti ada kayak revisian dari dosen gitu. Aku rasa kayak more like that sih, untuk not giving up when things get hard, karena juga pasti karena kita bakal literally kayak diuji apa yang kayak kita pikirkan kan, our analysis juga definitely dengan ada help from the lecturer. Tapi aku rasa mungkin lebih ke situ kali ya, like for not giving up gitu, dan juga terus kayak memperkuat our analysis about it, our understanding about the deskripsi itself gitu. Oke. Mungkin pas waktu itu kakak lagi ngerjain skripsi nih, ada nggak sih kak kayak pengalaman konyol gitu kak, misalnya entah kehapus atau gimana gitu kak? Thank God waktu itu aku ngerjainnya pakai Google Docs juga sih, jadi kan kayak selalu aman juga ya, jadi kayak selalu kesimpan all the time. Untuk kayak masalah-masalah gitu nggak ada sih ya, kayak mungkin hal-hal itu nggak terlalu mengganggu sih, karena udah bisa diminimalisir juga hal-hal itu. Mungkin kakak ada pesan gitu buat teman-teman yang nonton nih mengenai yang mau skripsian gitu, ada pesan dan trik segala macam gitu mungkin? Aku rasa mungkin pesannya untuk teman-teman yang mau skripsi, semangat. Karena kalau udah selesai skripsi itu is definitely kayak bener-bener lega banget rasanya. Paling nggak belum kayak paling nggak udah di approve sama dosen, kamu bisa maju sidang, itu kayak bener-bener lega banget sih rasanya. Jadi itu mungkin bisa dijadiin motivasi, walaupun kayak aduh pusing banget, mumet banget, bisa tetap keep going. Dan mungkin itu kali ya. Terus nanti buat karena kan setelah mungkin teman-teman beda-beda ya, ada yang setelah mau kuliah, ada pengen lanjut lagi, studi lagi, ada juga yang pengen kerja. Mungkin itu bisa jadi kayak what do you plan after graduating from college, mungkin bisa dijadiin motivasi. After this I wanna like get work, I wanna get brand, bisa kerja dan bisa get my own money gitu. Mungkin itu bisa jadi motivasi, aku nggak sabar nih pengen juga lulus dan belajar lagi nih. Mungkin itu kalian bisa jadi motivasi. Terima kasih kak. Mungkin sekarang kita masuk ke hal mengenai sidang nih kak. Mungkin banyak orang yang mau skripsi itu mikirkan sidang nih gimana nih. Kakak ada fun fact mengenai sidang nggak kak? Kalau fun fact gimana? Mungkin aku cerita aja kali ya. Karena waktu itu memang sidangnya waktu pas lagi corona, around like jadi waktu itu ada pilihan bisa sidang online atau sidang offline. Nah waktu sidang itu, mungkin fun fact-nya kali itu kayak aku baru sadar kayak pas menjelang hari H itu kan udah ngundang teman-teman tuh ke kampus, tapi kayak waktu itu ke Mbak Nini ke sekretariat ternyata kayak nggak boleh, kayak hanya boleh ngundang beberapa temen doang. Jadi kayak yang awalnya udah ngundang banyak temen dan udah terlanjur daftar buat offline juga, jadi kayak hanya bisa beberapa temen yang ini. Jadi kayak pas kayaknya one day before before sidang gitu aku baru, sorry banget guys nggak bisa. Jadi kayak yang awalnya pengen banget teman-teman dan ada teman-teman juga yang bisa datang gitu, tapi jadi kayak hanya beberapa aja. I'm grateful banget sih ada teman-teman yang akhirnya ada bukan H-1 bahkan hari itu juga sih. Jadi kayak soalnya juga tapi aku rasa untuk kayak actually kayak sidang nggak menakutkan seperti yang itu sih, karena it's actually kayak cuma like kita literally cuma presentate apa yang kita ini. Aku rasa as long as kita benar-benar ngerjain by ourselves dan juga rutin komunikasi sama dosen juga, aku rasa it will not be such a big deal juga, karena definitely something yang bakal ditanya juga ya kayak karena emang udah bahannya kita kali ya. Jadi I think it will not be that hard juga, dan I'm sure kita bisa jawab juga sih as long as kita paham soal our own skripsi. Berarti yang orang bilang mengenai sidang itu sebenarnya mitos gitu ya?
mungkin kayak sebenarnya nggak semenakutkan itu kali ya pas hari H, dan pasti pasti lulus kok, kalau misalnya ini cuma kayak ya itu kali ya, kalau mungkin takutnya gimana lulus atau enggak ya, pasti I'm definitely yakin bisa lulus sih. Cuma itu mungkin lebih kayak di prepare aja, lebih baca-baca lagi, lebih kayak make sure aja kalau kira-kira pertanyaan akan datang apa, terus kalau ditanya ini akan jawab apa, mungkin more like practicing hal-hal gitu aja kali ya, supaya ngurangin nervous. Mungkin yang maksudnya aku nanya mengenai hal-hal yang apa sih Kak yang ditanyain waktu sidang, kayak masih inget gak berapa pertanyaan gitu misalnya? Enggak inget juga sih, ya? like but definitely kayak hal-hal yang lebih tentang skripsinya juga sih, cuma lebih dalam juga, sempet nggak kepikiran juga, iya ada pertanyaan juga yang sempet nggak kepikiran terlintas di benakku, tapi kayak tapi aku bisa jawab juga sih, karena ya bisa dicocok-cocokin lah dengan pemahaman yang udah kita tahu. So mungkin lebih kayak tenangin diri aja supaya nggak terlalu deg-degan banget. Mungkin selain deg-degan ada perasaan lain nggak sih Kak kalau mau pas sidang dari H-1 terus pas sidangnya terus pas selesai gitu, ada perasaannya kayak gimana Kak? Pas kalau udah mau H-1 paling more like fokus ke ini aja kali ya, fokus ke persiapannya aja, persiapan sidangnya, terus persiapan kayak mungkin lebih kayak gitu kali ya. Tapi pas mungkin harinya pas udah hari H sidang, mungkin lebih kayak datang jauh lebih waktu aja, jadi kayak bisa gak khawatir lagi, bisa prepare aja, terus paling udah selesai sidang lega banget sih. Itu aja paling. Entah memang hasilnya baru kayak atau ada kan yang di hari itu juga dikasih tahu, ada juga yang kayak tunggu beberapa hari lagi. Paling ya kayak optimis aja sih, sambil dan menurutku sambil nunggu waktu itu mungkin tetap have fun juga kali ya, biar kita kayak nggak terlalu stres banget. Jadi menurutku have fun is really important supaya kita juga bisa enjoy gitu. Ya, benar. Oke. Mungkin ada yang bener-bener pas saat sidang kakak jalan itu, ada yang bener-bener selain pertanyaan gitu, kesulitan apa yang kakak lebih sih? Selain itu, kalau untuk saat itu kali ya. Pertanyaan? Ya, pertanyaan unexpected gitu ya? Iya, tapi seingatku nggak terlalu ada yang something yang terlalu jauh sampai kayak aku nggak bisa jawab sih. Tapi aku rasa nggak ada something yang terlalu menakutkan atau something yang terlalu mengkhawatirkan saat itu sih. Mungkin karena udah dapat sharing dari teman-teman juga, so aku rasa mungkin ada baiknya juga kali ya teman-teman satu angkatan gitu yang udah lebih duluan sidang, kita bisa tanya-tanya nih, jadi kayak bisa lebih tenang aja mungkin. Jadi mungkin the key is like to master the thesis itself, dan juga tetap tenang, dan mungkin juga penting untuk kayak have fun juga kali ya, supaya kayak lebih relax pikirannya. Jadi mungkin aku mau ngebahas mengenai tadi kan kita udah bahas mengenai yang perkuliahan nih. Yes. Mungkin sekarang kita masuk ke dunia pekerjaan nih Kak, lebih fokus ke dunia kerjaan. Gimana sih Kak setelah lulus untuk sampai di mana titik Kakak nemuin pekerjaan Kakak saat ini? Jadi setelah lulus memang kayak aku sempet so I came from Labuan Bajo, so kayak orang tua ada bisnis di sana, like bisnis guest house, jadi aku balik sana dan dapat kerja juga di sana. I work at the hotel, but unfortunately I realized that hotel is not my passion, jadi kayak aku balik ke Jogja, arisan dan balik di Jogja. Terus I realized that my passion is actually more like communication and education, that's why I applied as educational consultant gitu. Nah, aku rasa untuk teman-teman nih yang udah mau lulus, mungkin pesanku sempetin walaupun as sibuk seapapun juga sempetin banget untuk bisa cari magang or freelance or any kind of things yang bisa kayak teman-teman mau kembangin sih. Kalau aku memang dari dulu passionate tentang communication ya, communication and education juga. Jadi kalau untuk communication aku memang udah kayak dulu waktu aku di Masda juga, di radio Masda juga. Jadi terus habis itu aku juga kayak education, I join like volunteering gitu untuk kayak bantu-bantu anak-anak sekolah untuk more like volunteering for education and education field gitu. Jadi ketika nanti waktu diwawancara mengenai pekerjaan ini kayak teman-teman bisa lebih percaya diri nih untuk apa yang mau di-sell skillnya, kayak what kind of skills that you want to sell to the company gitu. Aku rasa itu penting sih, karena I think these days yang paling penting adalah kayak skill apa yang bisa teman-teman jual, dan skill itu juga bisa didapatkan dari pengalaman. Jadi selain pengalaman, teman-teman juga bisa sempetin belajar kayak paid course, maksudnya course ada banyak di internet kan. Aku rasa it's all about like kayak ketika teman-teman ditanya waktu interview gitu, dan terutama saat waktu udah di dunia kerja sendiri, kayak teman-teman udah bisa ready nih kayak apa bisa percaya diri nih, apa sih selling yang mau
skill yang mau aku jual dan kayak bisa memahami itu. Jadi menurutku di sela-sela teman-teman juga skripsi atau kuliah penting banget tuh untuk bisa kayak kenalin diri teman-teman, apa sih skill yang aku punya, apa sih skill yang pengen aku kembangkan nanti, atau aku besok pengen kerjanya di bagian di bidang mana sih. Jadi selain kuliah juga aku menurutku saranin itu penting banget sih untuk bisa ngambil any kind of things yang bisa nunjukin bahwa kamu punya experience itu. Karena sekarang rata-rata kerjaan tuh pasti ada kayak dibutuhkan kayak yang people punya minat di bidang itu kan. Misalnya kayak temen-temen kayak walaupun dari sastra Inggris minat ke bidang keuangan, wah bisa dicari tuh aku minat ke bagian keuangan, mungkin bisa jadi bendahara atau mungkin magang di mana, anything yang related to like finance things gitu, atau mungkin bisa belajar juga dari kursus-kursus atau ngambil sertifikasi. Aku rasa hal-hal itu penting sih, jadi kita ketika udah kayak kerja gitu kita siap gitu. Jadi aku nggak tahu ya, tapi waktu dulu di angkatanku mungkin ini buat kampus juga sih, mungkin I think is better juga supaya dari kampus juga bisa ada program magang buat teman-teman, karena aku juga lihat dari teman-teman kampus lain they can like lebih kayak terarah gitu setelah kuliah mau gimana, because like waktu udah kuliah di masa-masa akhir kuliah mereka ada kayak program magang tuh dari kampus wajib. Nah akhirnya mau nggak mau kita jadi tertantang dan terdorong untuk kayak kenal diri sendiri dan juga lebih benar-benar mengasah kemampuan. Akhirnya setelah udah lulus jadi lebih terarah gitu sih. Aku rasa mungkin itu sih yang juga untuk teman-teman di sini. Jadi walaupun nggak ada program dari kampus kita bisa ambil inisiatif sendiri sih. Oke, iya benar. Mungkin selanjutnya aku pengen nanya kayak peran teman-teman atau lingkungan kakak nih selama ini dalam mengerjakan skripsi dari kuliah itu berpengaruh nggak sih kak? Definitely berpengaruh banget ya, karena aku rasa yang paling tahu struggle kita juga tuh teman-teman seangkatan kita juga kali, teman-teman seangkatan atau mungkin yang udah kakak tingkat di atas kita yang juga analisis di bagian yang di hal yang sama juga. So aku rasa kayak itu perlu banget sih untuk semangat juga to keep going, karena menurutku kayak menurutku yang lebih kayak susah tuh is just like to keep going when you are not like motivated gitu. Jadi aku rasa sharing dari teman-teman juga, terus kayak gimana itu penting sih untuk nguatin kita tuh untuk bisa semangat kerjaan revisian atau cari analisis apapun itu untuk masukin ke skripsi kita gitu sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih kak, mengenai pesan buat mahasiswa secara general nih kak, apa yang harus mereka lakukan mungkin, boleh kak? Oke, pesannya mungkin bagi aku selalu tetap semangat kuliah, karena itu berguna banget sih, kayak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan. Dan dari pengalaman aku juga lulusan sastra Inggris tuh memang juga kayak dikenal sangat baik. Memang sastra Inggris Sanata Dharma tuh memang udah punya branding yang I don't know it's called branding or something, but udah punya nama baik yang sangat bagus sih. Dan mungkin dari kita juga bisa, selain udah karena dari kampus kita udah punya nama baik nih, kayak alumnus kita udah punya nama baik, mungkin kita bisa kembangkan dari skill kita kali ya, dari skill juga untuk belajar maksimal juga di kampus, karena bener-bener bakal ngangenin banget dan ngerasa setelah udah lulus terus kerja tuh ngerasa kayak wah belajar waktu kuliah tuh is really kayak precious moment juga, karena banyak juga yang kayak teman-teman kayak nggak seberuntung kita juga bisa dapatin kesempatan ini. Terus kedua, mungkin selalu sempetin untuk bisa kayak kembangkan skill, entah dari ngambil freelance atau part time atau mungkin magang atau apapun. Yang penting teman-teman bisa kenal nih ada skill yang bisa teman-teman jual. Terus selain itu juga ngambil courses, entah itu paid atau yang free juga ada banyak kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa kembangkan skill dari situ juga, bisa ngambil sertifikasi juga supaya nanti kita kayak lebih terarah masa depannya. Tapi I think kalau misalnya teman-teman juga belum nemuin passion, I think it's really okay, kan everybody takes time juga. Jadi mungkin bisa kayak dicoba mana yang paling tepat. Toh kita juga we're still very young, dan mungkin while we're still young ini juga saat yang tepat kita juga untuk kayak like trying to figure out what really means, apa yang benar-benar kayak cocok buat kita juga, sehingga kedepannya juga ketika kita udah kayak udah lebih berumur, udah beberapa tahun setelah kuliah, kita juga bisa kayak udah paham ini bidangku dan I really want to be specialist in it, entah spesialis di bagian apapun itu. Aku rasa it will be very good for our future juga. So kasih sih tetap semangat selalu, sukses selalu buat teman-teman. Mungkin sekian untuk pertanyaannya kak, terima kasih udah meluangkan waktunya kak. Thank you Deo, thank you teman-teman semua. Terima kasih. Bye.